Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini saya akan beberkan tentang 10 perumpamaan yang paling populer dan kita memasuki bagian yang ke-9. Saudara, menarik karena apa? Ini satu-satunya perumpamaan yang diungkap oleh Yesus yang menyebut nama. Sebelumnya enggak ada. Tapi ini menyebut nama. Dan yang disebut bukan nama tokoh, bukan nama orang yang kaya, bukan nama pejabat, nama nabi atau bukan. Yang disebut justru nama orang biasa dan miskin. Baik, kita akan membahas tema perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mari kita siapkan bersama-sama dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 16. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saya ulangi, Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukacita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang."
Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian saudara pembacaan Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudara, mari kita cermati bagian ini, dan ini sangat menarik. 2 tokoh yang berbeda, yang satu disebut namanya, yang satu tidak. Lazarus disebut namanya. Jangan lupa, ini bukan Lazarus saudara Maria Marta ya. Ini Lazarus si miskin. Ya, Lazarus yang miskin. Bukan Lazarus yang itu. Ya, nama bisa sama kan. Orang kaya, orang kaya ini disebut di sini pakai kain halus, bahkan jubah ungu yang mahal. Tiap hari pesta, kaya, apapun bisa. Di depan rumahnya, dekat pintu dikatakan, ada Lazarus, dan dia ingin supaya bisa makan. Ini orang kaya pesta melulu pasti ada ya turahan sisa lah gitu. Tapi buru-buru dia mendapat, dia malah didatangi anjing dan dijilati boroknya, karena dia memang kelaparan, miskin tentu, dan penuh luka. Kontras, satu kaya, satunya miskin. Satunya sehat, pesta, satunya kelaparan dan sakit-sakitan. Ada dekat, tapi satunya tidak punya empati. Yang ini mendekat tentu tidak boleh dan tidak berani masuk. Dan orang kaya ini tidak memperhatikan. Saudara, kita tahu orang kaya, orang miskin sama, akhirnya juga meninggal. Lazarus meninggal dunia, orang kaya meninggal dunia. Bedanya barangkali Lazarus langsung dikubur begitu saja. Orang kaya, ini pakai acara-acara. Kalau pakai peti, petinya pasti amat sangat mahal. Kalau Lazarus paling bungkus ini tikar gitu, udahlah, miskin. Tapi sama. Dan sama mengalami masa setelah kematian. Bedanya adalah Lazarus yang sangat miskin dan sakit-sakitan dan tidak sempat dia membuat ibadah-ibadah seperti pada umumnya. Bagaimana mungkin dia, karena dia tidak punya pakaian yang bagus toh. Miskin lagi, bau. Tidak ada yang perhatikan. Tapi dia diperhatikan oleh Tuhan. Dibawa malaikat dan dia satu dengan Bapak Abraham atau Ibrahim. Orang kaya dikatakan dia malah sengsara. Ya bagaimana mungkin orang tidak punya empati? Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita sering mendengar ya bahwa agama itu menyelamatkan, bahwa agama ini begini begitu. Tapi kita juga membaca di Alkitab bahwa yang menyelamatkan itu tentu adalah Tuhan. Dan Tuhan melihat apakah kita memiliki perbuatan sebagai wujud dari iman atau tidak. Kalau dia orang yang baik, mengaku baik setidak-tidaknya, lalu kaya, ya, tapi dia tidak punya empati, tidak punya cinta kasih, bahkan di depan pintu rumahnya pun tidak ditolong. Saudara, dan ini menjadi catatan penting. Poin penting pada perumpamaan ini adalah siapa yang memiliki rasa cinta kasih
dan empati sebagai wujud iman akan berbuahkan keselamatan dan damai sejahtera. Saudara, ada dialog. Orang kaya ini protes, bukan protes terhadap dirinya, tapi dia minta supaya ditolong. Ya, setetes air katanya. Tidak bisa. Lalu dia minta, saudara masih 5, kasih tahu. Tidak bisa. Kalau bisa Lazarus itu hidup kembali dan mereka pasti percaya. Tidak, sudah ada kitab-kitab. Kalau orang tidak percaya pada kitab ini, orang juga tidak akan percaya walaupun ada orang mati yang memberitahu. Nggak mungkin bertobat. Pertobatan itu lahir dari hati. Pertobatan itu bukan lahir dari orang lain yang ini sudah mati hidup kembali. Tidak, tapi dari hati. Ada orang yang bertobat, tidak ketemu orang, tapi dia menemukan sobekan Alkitab dan dia bertobat. Lalu mengikut Sang Juru Selamat. Bisa karena hatinya tersentuh oleh kalimat itu dan dia tahu, oh ini. Ada orang bertobat ketika dia mendengar pujian, dia mendengar lagu, dia mendengar ini pujian bagi Tuhan dan tersentuh hatinya. Ada hatinya, tidak dari orang lain. Oleh sebab itu permohonan itu ditolak. Saudara, hari ini kita belajar, mari mengasah iman dalam perbuatan. Ritual bagus, itu menjadi simbol dan kebutuhan kita, tapi tidak boleh berhenti di situ. Iman harus perbuatan nyata bagi Tuhan dan sesama. Tuhan berkati, selamat berjuang. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk mewujudkan iman dalam perbuatan nyata, tak sekedar ritual, tapi justru dalam perilaku hidup. Berkatilah kami juga yang mengikuti program ini. Tolonglah ya Roh Kudus untuk kami mampu melakukannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin.